Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit share terkait dengan salah satu mentor. Jadi, akhir-akhir ini saya mengikuti mentor, salah satu mentor yang paling, menurut saya cukup bisa menjelaskan dengan luas bagaimana dia berpandangan. Nah, namanya Pak Yosep Batuana. Jadi, Yosep Batuana ini, pernah jadi direktur di beberapa perusahaan. Salah satu yang menjabat jadi direktur itu di Unilever kurang lebih selama 10 tahun, kemudian juga dia di Danamon. Nah, salah satu yang juga, praktisi HR yang, menurut saya juga punya karir, history, background, serta, sertifikasi-sertifikasi yang cukup lumayan juga bagus seperti itu. Nah, salah satu yang memang saya ikuti terkait dengan Yosep Batuana adalah bagaimana konsep HR itu sendiri. Nah, dalam, penjelasannya, Yosep Batuana menjelaskan HR itu sendiri dibagi menjadi 4. Ya, kalau kita melihat evolusi HR sendiri, Yosep Batuana di sini menjelaskan bahwa sebetulnya HR ini bisa dibilang, menuju HR yang HR outside itu ada hal-hal yang harus dilakukan dulu. Nah, dimulai dari HR yang pertama, level pertama, kemudian HR level kedua, HR level ketiga, dan HR level keempat. Nah, setiap memang levelnya ada ciri khas tersendiri gitu ya. Ada ciri khas tersendiri dan setiap levelnya itu memang kita harus melewati level-level tersebut gitu. Nah, dia menjelaskan di level pertama ini, di gelombang pertama, HR ini lebih HR administrasi. Jadi memfokuskan, pekerjaan-pekerjaan administrasi, kemudian juga yang sifatnya, menjalankan training, sebagai administrasi, kemudian, mencari talent juga sebagai administrasi seperti itu. Jadi yang sifatnya administrasi merupakan, HR gelombang pertama. Nah, ini HR gelombang pertama ini, cukup juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang biasanya merintis seperti itu, gitu. Tidak salah gitu, bukan berarti ketika memang, dalam sebuah perusahaan, HR-nya itu gelombang pertama atau level pertama kemudian itu menjadi ketinggalan, tidak. Ini disesuaikan dengan, perusahaannya itu sendiri. Jadi semakin besar perusahaan maka akan semakin kompleks dan maka fungsi HR-nya sendiri akan sangat berbeda. Nah, terkait dengan HR administration ini memang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya startup dan baru berkembang seperti itu. Ya, yang mungkin jumlah karyawannya kurang dari 50 gitu, seperti itu. Nah, yang gelombang kedua, dia menjelaskan terkait dengan fungsional expertise. Jadi ini udah mulai nih mencari, adanya kompensasi benefit, kemudian fungsi mencari orang di sana, fungsi learning di sana ada juga, fungsi komunikasi di sana juga ada. Nah, itu mulai kompleks di sana bahwa di level ini, yang menjadi ciri khas adalah di mana XR ini menjalankan sebagaimana fungsinya. Jadi ada fungsinya untuk ngedevelop orang, ada fungsinya untuk mencari orang, ada fungsinya untuk kompensasi benefit dan sebagainya. Jadi ada fungsi-fungsinya tersendiri gitu ya. Nah, eee, yang gelombang kedua seperti itu. Kemudian ada yang gelombang ketiga. Nah, yang gelombang ketiga ini HR, sebagai strategi. Nah, HR sebagai strategi ini memang akan lebih deep lagi, lebih dalam lagi, dia dilibatkan dalam proses-proses bisnis, dia dilibatkan dalam strategi-strategi bisnis yang di mana strategi tersebut, gimana caranya HR berperan untuk mencapai strategi-strategi bisnis. Nah, tentu saja fokusnya tidak lagi, hanya sekedar tadi menjalankan sebagaimana fungsinya, rekrutmen dan sebagainya, bukan, tapi lebih ke ada strategi-strategi, ya, bagaimana menciptakan talent management, bagaimana menciptakan, reward management, bagaimana menciptakan culture, bagaimana menciptakan, leadership gitu.
Nah, itu salah satu yang menjadi ciri khas di gelombang yang ketiga atau lebih ke strategi. Nah, fungsi di sini adalah melibatkan HR sebagai strategi bisnisnya gitu. Lebih simpelnya ketika memang HR akan mengakuisisi sebuah perusahaan, kemudian HR dilibatkan dalam proses menganalisa apakah perusahaan itu fit atau tidak, apakah perusahaan itu layak dibeli atau tidak, maka fungsi HR di sini memastikan bahwa SDM-SDM yang di sana ketika kita mengakuisisi adalah capable. Jadi tidak semerta-merta mengakuisisi satu apa ya istilahnya suatu perusahaan kemudian kita akuisisi begitu aja, tapi dilihat juga apakah memang perusahaan itu secara SDM, secara orangnya cukup capable nggak ketika kita mengakuisisi sebuah perusahaan. Jangan sampai nanti ketika kita mengakuisisi hanya akuisisi yang asetnya aja, padahal aset terbesar itu ada di orangnya gitu. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang memang mengakuisisi hanya dilihat nilai nilai asetnya aja, tapi tidak melihat ketika mengakuisisi adalah nilai orangnya gitu yang di dalamnya yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Nah, gelombang yang selanjutnya adalah gelombang HR for outside in. Nah, ini HR ini dibuat untuk melihat dinamika perkembangan di luar. Jadi kalau kita melihat bahwa eh, perusahaan sebuah perusahaan misalkan taksi kini bertransformasi bukan hanya menjadi perusahaan taksi, tapi perusahaan jasa angkut gitu ya. Nah, HR dilibatkan dalam proses berpikir itu. Sekarang kalau kita berbicara mengenai bisnis taksi, bisnis usaha transportasi taksi, sekarang udah ketinggalan. Yang terbaru adalah kayak Gojek, Grab, kemudian dulu kita pernah ada Uber dan sebagainya. Nah, ini salah satu terobosan-terobosan di mana yang dirubah adalah proses bisnisnya gitu. Nah, kayak sekarang tuh banyak-banyak perusahaan-perusahaan yang kayak eh, misalkan perusahaannya itu startup yang bergerak dalam eh, proses apa ya penginapan seperti itu ya. Nah, kalau dulu ketika kita ngomongin bahwa kita mau berbisnis dalam yang sifatnya penginapan dan sebagainya, hotel dan sebagainya, kita harus investasi gede. Apalagi kalau kita bilang bahwa perusahaannya itu perusahaan apa seperti Aston dan sebagainya, kan otomatis modalnya cukup lumayan besar juga. Ya, biaya balik modal juga cukup lumayan lama. Nah, bisnis perusahaan-perusahaan itu memang yang baru-baru udah mulai memikirkan gimana ya caranya memang menghadirkan hotel murah tapi juga layanannya bagus. Muncullah yang namanya hotel-hotel yang kayak Airbnb dan sebagainya. Itu salah satu terobosan di mana fungsi HR ini outside in muncul gitu loh. Ya, dari luar kemudian melihat dinamika di luar seperti apa, melakukan terobosan-terobosan, melihat peluang, membuat terobosan dan terobosan tersebut dijadikan salah satu strategi dalam bisnisnya. Ya, itu adalah HR yang paling tinggi levelnya seperti itu. Ya, tentu saja ini HR ini tidak semata-mata tadi ya kita terapkan pada titik yang memang terakhir, tapi juga HR ini eh, melihat kondisi ya, lebih lebih harus melihat kondisi yang ada di lapangan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.